Asa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kian redup. Meski gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika, Iran tegas menolak berunding jika Trump masih paksakan syarat. Di tengah buntunya negosiasi, sekutu AS, Israel, menebar ancaman. Ya, militer Israel menyatakan telah menyisir target-target strategis dan siap menarik pelatuk jika Washington mengizinkan. Meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Tetapi Iran tak gentar. Mereka mengklaim persenjataannya masih banyak untuk melawan serangan Zionis. Bahkan Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum dimanfaatkan dan memproduksi lebih dari 1.000 jenis senjata di seluruh negeri. Kami kutip dari media Iran Press TV, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Talaynik bilang, kapasitas rudal merupakan hasil dari investasi dan persiapan selama lebih dari 25 tahun di industri pertahanan. Sehingga meskipun beberapa fasilitas mengalami kerusakan, proses produksi dan dukungan tetap berjalan di seluruh wilayah negara ini. Upaya perdamaian Amerika dan Iran kian pelik setelah Hormuz jadi sengketa kedua negara. Militer Amerika Serikat mengusir, menyita bahkan menembak sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Garda Revolusi Iran juga melakukan hal serupa, menangkap kapal-kapal yang terkoneksi dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Hormuz. Israel mengklaim telah menandai titik-titik strategis dan siap kembali menyerang Iran setelah dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Tapi Iran menyatakan masih punya banyak cadangan rudal. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Pak Agung, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Mbak Aisyah, apa kabar Mbak? Baik, Festival. Selamat malam. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Dua-duanya sudah hadir. Kita langsung mainkan saja. Klaim Israel siap serang lagi. Pak Agung, sebetulnya kapasitas alutsista mereka masih mumpuni untuk perang yang sekarang ini mau genap 2 bulan ya? Ya. Jadi Israel itu pesawatnya, dia punya pesawat F-35I sama F-15I Adir. Dia juga punya pesawat F-16, tapi untuk jarak sejauh ini kelihatannya yang paling memenuhi adalah F-15I dan F-35. Nah, cuman masalahnya untuk mengebom sasaran yang dituju itu sebetulnya adalah bunker-bunker nuklir ya. Di Natanz dan Fordo. Kalau Natanz itu adalah pusat pengayaan uranium, kalau di Fordo itu pusat ini produksi uranium. Nah, yang di Fordo ini yang jadi sasaran itu dia memiliki kedalaman ataupun di dalam tanah itu di atas 100 meter. Sedangkan biasanya kalau menghantam sasaran seperti itu menggunakan GBU 57 Massive Ordnance Penetrator yang biasa dijatuhkan pesawat pembom B2 atau B1 ya, B2. Cuman Amerika kan belum memutuskan itu. Nah, Israel pengen itu, cuman masalahnya dia nggak punya pesawat. Jadi masalah dia juga yang lain karena jaraknya 1.500 km dari Israel, dia harus lewat jalur Syria dan Irak yang itu di bawah pengendalian Central Command. Jadi dia harus dapat izin dari Central Command untuk masuk di situ. Nah, Amerika sendiri kan berkepentingan kalau perundingan ini jalan ya. Kalau sudah gagal mungkin kasih lampu hijau pada Iran menyerang. Tapi kalau selama ini masih perundingan berjalan, mungkin Amerika tidak mengizinkan atau tidak akan membiarkan Israel mengganggu ini. Dan juga selain paling Israel menggunakan bom GBU 28 deep throat ya, atau tenggorokan dalam istilahnya, tapi deep throat itu beratnya cuma 2,2 ton dibandingkan dengan GBU 57 yang beratnya 13,3 ton.
Nah, kalau dia terbatas saya punya bom yang 2,2 ton, maka pilihan dia adalah multiple shot. Dan multiple shot itu jadi di satu titik di bom kayak di film itu loh. Film Impossible terakhir. Oke. Jadi ngebom, lobang, nanti diisi lagi bom kedua, 3, 4, 5, 6. Itu nah itu baru bisa nembus, tapi tetap susah juga. Kan kedalamannya 100 meter dan itu belum tentu juga tempat itu di situ. Nah, tapi ada masalah kedua yaitu pesawat tanker. Kebanyakan tanker KC 135-nya itu bermasalah ya, udah nggak bisa digunakan. Nah sekarang menggunakan KC 46. KC 46 itu pesawat yang lebih baru. Nah itu butuh Amerika karena praktis Israel sendiri juga terbatas ini tankernya. Jadi butuh tanker. Nah jadi serangan daripada Israel kalau mungkin tuh pasti atas pengetahuan atau seizin. Dan kalaupun dia punya ide untuk serangan inisiatif ya, unilateral istilahnya, itu ya nggak bisa pada fase ini. Namun ya itu dikerjakan. Dan dia kalau menyerang target lain, sudah tidak banyak target yang bisa dihancurkan karena kebanyakan target yang itu sudah habis. Jadi pilihannya ya Israel ya hanya menyerang reaktor nuklir ini untuk menghancurkan yang kemarin sudah dihancurkan tapi masih belum dihancurkan. Oke. Nah Mbak Aisyah, tapi satu lagi yang kita juga perlu cermati, Israel ini akan menyerang kalau dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Lampu hijau ini konteksnya kode-kode semacam apa yang ditunggu Israel sebetulnya, Mbak? Ya, kita lihat di sini sebenarnya kan Amerika Serikat ini masih tetap berusaha untuk menarik konflik ini ke jalur perundingan ya, karena Amerika Serikat juga tahu bahwa ketika konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka Amerika Serikat akan semakin dirugikan. Karena di satu sisi memang Amerika Serikat ini selalu mengklaim bahwa Amerika ini unggul secara taktik. Dan betul, secara taktis memang Amerika Serikat ini memiliki air superiority, meskipun akhirnya di-challenge ya oleh Iran. Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya dari segi angkatan laut ya Amerika Serikat juga lebih unggul dan lebih besar gitu. Nah, akan tetapi kan sepertinya kita lihat di sini bahwa ya tekanan dari segi ekonomi dan kemudian dari segi politik yang dihasilkan dari penutupan Selat Hormuz ini sebenarnya dampaknya juga sangat signifikan bagi Amerika Serikat, khususnya karena ada pengaruh ya terhadap kemudian sentimen masyarakat Amerika Serikat terhadap Partai Republik gitu ya, ditambah lagi kemudian harga-harga energi dan bahan pangan yang semakin naik. Nah, Amerika Serikat sekarang seperti yang diinginkan adalah berusaha untuk melakukan coercive diplomacy. Jadi ini sebenarnya belum berubah dari kemudian beberapa minggu yang lalu ya strateginya untuk bisa melakukan eskalasi dalam titik tertentu yang masih terkontrol untuk bisa menarik dan menyeret Iran ke meja perundingan. Nah, saya rasa sebenarnya Amerika Serikat ini tidak mau Israel melakukan sabotase terhadap apa yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, kemudian Amerika Serikat memberikan kemudian aba-aba nih terhadap Israel. Di titik apa kemudian Israel bisa melanjutkan serangannya ya? Karena Amerika tidak mau nih Israel di dalam kemudian ritme peperangan yang harusnya ditentukan oleh Amerika Serikat, tiba-tiba Israel melakukan serangan unilateral. Walaupun bisa saja mereka bandel ya, Pak. Betul, betul. Karena dari awal memang yang diinginkan Israel adalah perangnya tetap berlanjut gitu. Jadi sebenarnya di sini kita lihat memang ada sedikit perpecahan di antara Amerika Serikat dan Israel juga gitu. Karena di awal kita lihat yang menjadi main proponen dari peperangan ini kan sebenarnya Israel. Dan itu sudah disebutkan sebenarnya dari hampir 40 tahun yang lalu ya, bahwa Israel ini memang ada niat untuk menyerang Iran. Nah ditambah kemudian lobby-lobby dari Benjamin Netanyahu ini sudah terjadi sejak masa Presiden Obama. Tapi ketika Obama tegas mengatakan bahwa Obama mau mengambil jalur diplomasi untuk bisa ya meredam ancaman dari Iran gitu. Nah sementara di Trump 2.0 kita lihat bahwa lobby dari Israel ini akhirnya berhasil. Kita nggak tahu apa hasilnya, alasannya ya kenapa kemudian itu bisa berhasil. Nah, satu hal yang kemudian perlu kita soroti di sini, meskipun Amerika Serikat sekarang sudah ngos-ngosan, tetapi masih ada kepentingan Israel untuk melanjutkan pertempurannya. Makanya kemarin kita lihat sebenarnya secara diplomasi ya Israel ini juga berusaha untuk mengikuti keinginannya Amerika Serikat. Tetapi kan terkait apakah kemudian gencatan senjata misalnya Lebanon dan Israel kemarin dilaksanakan atau tidak, ternyata nyatanya Israel juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana ini constituting gitu ya, pelanggaran yang bisa saja membuat negosiasi di antara Amerika Serikat dan Iran menjadi batal dan pada akhirnya lebih merugikan Amerika Serikat dibandingkan dengan Iran itu sendiri. Jadi saya rasa di sini Amerika Serikat berusaha untuk ya
coordinating to some extent dengan Benjamin Netanyahu agar apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Amerika Serikat itu jadinya tidak kontraproduktif. Oke. Nah, satu hal lagi direspon oleh Iran juga nih, Pak Agung, bahwa mereka siap menyerang dengan sisa persenjataan mereka. Bahkan ada klaim mereka sudah nabung rudal 25 tahun. Bisakah kita percaya sepenuhnya dan emang bisa nabung rudal 25 tahun, Pak? New York Times mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Iran tuh masih punya 70% persediaan rudal. Iran itu sanggup memproduksi rudal itu sekitar 100-150 rudal sebulan. Pada saat yang sama, Amerika kalau dia memproduksi rudal, contohnya seperti rudal Tomahawk itu cuma 100-200 rudal setahun. Kemudian untuk Patriot cuma 300 setahun. Jadi untuk dan nyatanya rata-rata rudal Amerika tinggal 50%, dan rudalnya Tomahawk itu yang dari kapal ditembak itu cuma sudah dihabis 30%, tinggal 70%. Nah, yang terjadi masalah adalah Amerika itu punya 4 hotspot. Satu di Middle East, Timur Tengah, satu negara Amerika sendiri untuk bela negara, atau di Amerika Latin lah ya. Kemudian yang ketiga di Eropa, keempat di timur jauh di Korea, Cina, Taiwan itu ya. Itu membutuhkan 100% rudal untuk siap. Masalahnya 50% rudal itu sudah habis di Timur Tengah dalam waktu 5 minggu. Lah apa sekarang dia mau habis-habisan lagi rudalnya? Nah, kalau Israel dia percaya diri aja, kenapa dia ditambah lagi rakyatnya, mungkin ditambah sama Amerika, ditambah dia siap gini. Karena bagi dia lebih bagus perang ini berlanjut sehingga bisa lebih menghancurkan Iran atau membuat Iran tidak ada sanksi ekonomi dilepas. Dia nggak peduli itu nanti ekonominya Amerika hancur segala macam dan mengakibatkan Donald Trump turun, nggak karena yang penting sampai Donald Trump mau lolos pemilu salah atau tidak lolos, yang penting tetap tidak ada perdamaian, dan sampai nanti diganti Donald Trump dengan fans atau siapapun, nanti yang penting perangnya lanjut terus. Oke, berarti kalau kemudian kondisi seperti ini Mbak Aisyah, posisinya Iran benar-benar bisa membalas kalau kemudian Israel akan melakukan serangan itu ke Iran balik, atau malah kebalikannya? Tapi jawabannya nanti, kita jeda dulu ya, tetap di Kompas TV. Mbak Aisyah, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalau kemudian Iran bilang mereka sudah punya cadangan persenjataan masih lengkap, masih ada sisanya buat melawan Israel, jadi posisinya imbang atau malah kebalikannya nih Mbak? Ya, kita kira sebenarnya Iran ini dari awal memang sudah mempersiapkan ya peperangan ini sejak 20 tahun yang lalu gitu. Dan bahkan Iran ini juga menyatakan kalau misalnya dia kan belajar sebenarnya dari PLO ya, dari Yasser Arafat, kalau misalnya ada strategi yang bisa dipergunakan untuk bisa melawan pihak yang lebih besar, khususnya adalah pihak negara demokrasi ya atau negara-negara barat gitu ya. Nah, yang digunakan Iran selama ini itu bukan sebenarnya dominasi di medan tempur secara face to face, tetapi apa yang kemudian dikembangkan Iran adalah strategi untuk bisa tetap bertahan, melakukan retaliasi ya, tetapi juga kemudian membangun resiliensi di antara masyarakat sipilnya gitu ya. Jadi meskipun Amerika Serikat sekarang melakukan blokade dan kemudian juga diiringi dengan serangan-serangan udara gitu ya, kita bisa expect sebenarnya masyarakat Iran ini akan tetap bertahan gitu ke depannya gitu. Nah, blokade sendiri kan memiliki jangka waktu sekitar 2-6 bulan untuk bisa ya take effect gitu. Tetapi kemudian kita lihat di sini pertanyaannya adalah apakah kemudian Amerika Serikat punya waktu 6 bulan gitu ya. Dan kemudian Israel sendiri apakah mereka punya kemampuan untuk bisa ya menghancurkan Iran gitu secara serangan siege warfare, dan saya rasa tidak gitu. Karena tadi sekali lagi sudah disebutkan juga sama Pak Agung bahwa ada persenjataan Iran yang sebenarnya ditaruh di bawah tanah sehingga sulit untuk sebenarnya dijangkau gitu. Nah, kan kita lihat sebenarnya sekarang juga Iran ini sudah berusaha untuk mengirimkan Arakci ya ke Islamabad pada hari ini gitu. Tetapi kita lihat jelas dia untuk prasyaratnya harus dibuka dulu blokade yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya tetap ada force untuk kemudian bisa melakukan perundingan atau negosiasi, Iran tidak akan mau berbicara, dan itu hanya merupakan sebenarnya sebuah rangkaian perjalanan Arakci ke negara-negara yang mungkin bisa jadi mediator ya, dan kemudian jadi garantor terhadap negosiasi ini. Khususnya adalah ke Oman dan kemudian ke Rusia gitu. Nah, ini kan kita melihatnya ini cukup menarik karena Amerika Serikat sepertinya ini sekarang sudah terburu-buru untuk kemudian bisa merayu kembali Iran untuk bisa melakukan negosiasi, karena seperti yang kita tahu setelah berita Arakci ini ya
sampai ke Islamabad gitu ya, ini langsung ternyata Trump mengirimkan Witkoff dan Kushner untuk terbang ke Pakistan gitu. Iya. Jadi saya rasa di sini kalau ditanyakan apakah kemudian Iran punya resiliensi untuk bertahan, yes, karena memang ya strateginya itu dirancang untuk kemudian bisa bertahan di dalam perang jangka panjang, bukan perang-perang yang sifatnya adalah quick win. Anda sepakat juga Pak Agung bahwa itu maksud dari pesan yang mau dibawa Iran dengan menyatakan bahwa persenjataan mereka masih lengkap? Atau ada makna lain di balik itu? Dia nggak usah bilang, tapi dia bocorin ke New York Times, dan New York Times itu sudah langsung punya pengaruh di media barat ya, dan itu. Dan yang penting, selain itu saya perlu ditambahkan 70% rudalnya masih utuh, dan itu lagi produksi terus dengan kemampuan produksi sebulan itu 100. Drone-nya lebih mengerikan, 100 drone itu seminggu. Orang bilang, wow, ini ngarang saja, Pak Agung ini ngarang, nggak benar. Loh, sebelum perang itu 5.000 loh sebulan. Nah sekarang kalau dia sebulan seminggu bisa 500 kan masuk hitungan. Kenapa kok bisa gitu? Ya bisa kan. Drone-nya itu kan cuman badan luarnya berupa dimolding, berupa fiber, ditempel, tinggal pasang mesin, tinggal pasang komputer. Sebagai orang yang biasa menekunin drone di Indonesia, saya adalah bagian daripada UAV Drone Federasi Airsport Indonesia. Saya tahu betul itu tidak sulit bila sudah disiapkan. Kita bisa siapkan ratusan molding badannya drone, kemudian kita masukkan mesinnya, kita masukkan ini. Itu adalah hal yang apalagi dia sudah sampai level industri, karena yang mengekspor drone Geran ke Rusia kan Iran. Itu dia ngirim sampai 30.000 drone loh. Nah sekarang kalau dia produksi cuman 500 drone seminggu, itu kan hal yang sehari 100 itu biasa. Oh dia udah tinggal cetak, pasang. Dan kemarin malah yang selama gencatan senjata itu dibuka itu Cina sudah mengirim bukan mesin yang propeller loh, mengirim microjet loh. Jadi drone side-nya drone side 238 yang lebih kencang, yang speednya 500 km per jam. Jadi lebih mengerikan lah. Seperti kalau kemudian saya compare begini, karena kan posisi 3 kapal induk AS juga sudah mulai merapat ke Timur Tengah. Dengan niat Israel akan menyerang Iran ini, apakah dengan seketika Israel akan diuntungkan posisinya, Pak? Israel tuh tidak merasa diuntungkan kalau selama itu datang nggak ngapain gitu loh. Jadi ada 3 kapal induk ya. Pertama kapal induk Abraham Lincoln nongkrong di Laut Arab, di lepas Teluk Oman. Kemudian USS Gerald Ford berada di Laut Merah, ditemani sama kapal induk marinir Bataan namanya. Boxer. Nah terus yang di kapal induk USS satu lagi George H.W. Bush? Bush ya, George W. Bush itu ada di Samudra India, itu datang dari selatan. Nah 2 kapal induk marinir lainnya, satu adalah dari USS Tripoli, itu berada di sebelah barat Laut Arab untuk di jalur pelayaran itu, dan US Bataan nunggu di jalur timur. Nah itu yang nangkepin kapal-kapal itu. Nah itu menambah jumlah kekuatan udara pesawat fighter di seluruh kapal induk itu. Itu total jumlahnya 200 pesawat. Terdiri dari F-35 C, F-35B, sama F-35 sama F-18 EF. Sama pesawat F-18 yang untuk serangan elektronik. Itu cukup besar. Cuman masalahnya sekarang mereka mau nyerang apa lagi? Mau nyerang di Teheran segala macam target-target itu. Itu kan tetap nggak ada perubahan apa hubungannya. Nah sekarang dia rencana ya menyerang di Hormuz, pertahanan Iran. Nah masalahnya kalau dia nyerang pertahanan Iran itu biasanya nyerang pakai jarak jauh dengan rudal, Tomahawk dan segala macam. Itu udah tipis. Sekarang dia menyerang pesawat kapal induk, pesawat dari kapal induk, pesawat tempur itu. Ya targetnya bisa, tapi targetnya mana itu di balik tebing-tebing. Nah yang sekarang perintah Trump menghancurkan kapal cepat. Kalau kapal cepat itu nggak bisa pakai dari ketinggian tinggi, pasti dia terbang rendah menggunakan rudal EJM-65 Maverick. Saya pernah nembakin itu, EJM-65 Maverick, saya tahu itu jaraknya sekitar 20 kilo ya, siang hari atau malam hari. Atau menggunakan helikopter dengan roket yang 11 km. Nah dengan kondisi seperti itu Pak. Resiko. Karena apa? Begitu dia terbang di bawah, maka resiko dia dihantam sama rudal anti serangan udara yang bisa jaraknya 50 km, 200 km, Iran punya itu. Nah, bagaimana? Mereka nggak, meskipun stealth ya, tetapi kan Iran juga punya rudal inframerah yang tidak peduli, nggak kelihatan radar, dia kelihatan di inframerah kan. Apalagi kapal-kapal cepat itu juga bawa rudal anti kapal dan juga bawa rudal anti udara. Jadi
mereka berhadapan dengan ya cari gara-gara nyatanya kan. F-15E sama A-10 Thunderbolt jatuh tuh di mana pada saat mau cerita membebaskan ada ada yang jatuh ditembak pembebasan itu. Nah itu kan terjebak karena begitu berani terbang di bawah karena keunggulan udara di bawah 15.000 kaki sekarang dipegang sama Iran. Iran punya keunggulan geografis di sini ya. Geografis dan keunggulan udara karena dia nggak ada yang berani terbang rendah sekarang. Oke. Apalagi pesawatnya relatif pelan kayak A-10 atau F-18 kalau mau ngejar-ngejar gitu itu resiko besar itu. Oke. Kalau kemudian potensi eskalasinya makin pecah di sini Mbak Aisyah, Anda melihat bahwa eskalasinya akan hanya terfokus ke Iran saja atau malah makin meluas satu kawasan? Boleh dibuka dulu audionya, sorry Mbak. Oke, mohon maaf. Nah, oke. Jadi begini, sekarang sebenarnya kita bicara tentang ini ya, kemungkinan terkait perundingan dulu nih. Sebenarnya kan sekarang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah perundingannya tidak berjalan sama sekali dan ini status ceasefire sementara ini akan berlangsung ya meskipun satu arah ya dalam jangka waktu yang panjang dengan low intensity conflict. Yang kedua adalah AS menurunkan egonya, tetapi Iran kalah ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah AS menurunkan egonya tapi Iran menang, lalu kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, dan yang keempat adalah sebenarnya ini diplomasi yang terus berjalan, bahwa AS ini di balik layar sebenarnya masih terus melakukan diplomasi secara backdoor gitu ya. Jadi AS ini sebenarnya sekarang menginginkan salah satu strategic purpose-nya ini bisa tercapai gitu ya, apa yang disebutkan oleh pidato awal Trump ini at the very least satu saja itu bisa dipenuhi oleh Iran gitu. Jadi setidaknya legacy yang bisa diinginkan oleh Trump gitu ya, itu bisa didapatkan oleh Amerika Serikat, seolah-olah ya Amerika Serikat ini mendapatkan victory di sana. Nah, tetapi kan ini sulit untuk dicapai karena Iran ini pada akhirnya menginginkan sebenarnya aspek yang lebih jauh, yaitu bukan Iran yang sebenarnya mengalami pergantian rezim, tetapi kemudian Iran ini menginginkan Amerika Serikat ini terus-menerus mengalami ya sakit tadi ya secara ekonomi maupun politik sehingga pemerintahan Donald Trump ini bisa digoyang dari dalam gitu. Nah, kita punya threshold ada beberapa nih di dalam konflik ini. Nah, yang pertama ini adalah sebenarnya penutupan dari Selat Hormuz ya oleh Amerika Serikat. Jadi ada blokade, itu sudah dilakukan. Yang kedua adalah respon dari Iran ya untuk melakukan penutupan Selat Hormuz secara total, itu juga sudah dilakukan. Respon ketiga, threshold ketiga ini adalah di mana kemudian konfliknya ini akan menyebar. Karena penutupan dari Selat Hormuz secara total ini tidak hanya sebenarnya berbahaya untuk Amerika Serikat ya, tetapi juga kemudian ini kita bicara tentang kepentingan China yang terganggu ya, lalu kemudian kita bicara tentang kepentingan negara-negara lain di level global, juga kemudian di sini ada axis of resistance yang selama sebenarnya belum diaktifasi secara penuh gitu. Meskipun kita sudah mendengar Hizbullah ini kan sudah bertempur sebenarnya dengan Israel, lalu kemudian ada serangan-serangan kecil dari Houthi ya di Yemen gitu. Tetapi sebenarnya ini belum melakukan ya serangan secara penuh gitu. Jadi kita bisa expect kalau perang ini berkepanjangan dan kalaupun misalnya Iran nanti terdampak secara ekonomi dari blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, maka kita akan bisa ya mengharapkan sebenarnya di masa depan ini konfliknya akan semakin melebar juga gitu ya. Jadi sebenarnya konfliknya kemungkinan besar kalaupun misalnya tidak bisa bertemu di meja perundingan ya, pasti ini akan terpaksa harus berlangsung dalam jangka panjang dan kemudian ini akan berakhir dari segi taktikal dan dari segi strategis. Tapi dari segi legitimasi AS ini bisa dibilang tidak lagi sebagai pengendalinya di sini, begitu Mbak? Saya kira di sini sebenarnya Amerika Serikat ya itu awalnya berusaha sangat desperately untuk bisa mendapatkan leverage. Makanya kemudian ini kan blokade yang sebenarnya dilakukan secara ilegal ini diterapkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Meskipun Amerika Serikat juga tahu ini kan kontraproduktif dengan strategi mereka di awal karena ini akan mengganggu harga stabilitas energi dan minyak global gitu ya. Nah, tetapi kita lihat di sini Amerika Serikat ini yang dicari adalah leverage sebenarnya karena dia paham betul kalau dia turun ke meja perundingan sekarang dengan Iran, yang terjadi adalah Iran ini tidak akan mau bernegosiasi dan akan tetap menetapkan red line yang kuat seperti di negosiasi pertama. Oleh karena itu AS ini berusaha untuk mendapatkan strategic lead ya, jadi dia berusaha untuk mencari cara agar dia bisa memiliki keunggulan dalam bernegosiasi dengan Iran gitu. Meskipun ya kita tahu bahwa sampai saat ini sebenarnya Iran pun ya menginginkan hal yang sama. Oke, Pete Hegseth juga nih Pak Agung sudah menyatakan bahwa akan melakukan memperluas areanya sampai mengitari wilayah bahkan keluar Iran, keluar kawasan Timur Tengah. Ini efeknya akan bagaimana dan bagaimana dunia akan merespon itu?
global hegemon, hegemon global berhadapan dengan hegemon lokal atau regional. Iran sekarang otomatis sudah menjadi hegemon regional karena dia berhasil menangkis serangan apapun dan dia berhasil eksis, tetap hidup. Suka nggak suka dia adalah hegemon regional. Di mana yang lain nggak berdaya dia megang. Hegemon regional mau megang 20% minyak dunia tergantung sama dia. Sedangkan sekarang menekan secara global. Masalahnya apakah tekanan global menyerang di mana-mana, menyetop di mana itu akan membuat minyak keluar? Karena hidupnya dari pemerintah Trump ini tergantung nanti keluar itu minyak itu keluar lagi, atau komoditi lain lagi sehingga inflasi turun. Kuncinya cuma satu. Jadi Amerika itu harus sadar bahwa dia sebagai unipolar, adidaya satu-satunya di dunia sudah berakhir. Dia udah tahu ada China dan Rusia. Tetapi dengan kebodohannya sendiri melakukan serangan yang tidak penuh strategi ini mengakibatkan timbul adidaya regional yang namanya Iran pada saat dia berhasil menangkis Amerika dan lain-lain. Adidaya itu bukan soal dia berapa banyak punya hulu ledak nuklir, tapi berapa besar influence-nya di dunia dan influence-nya daerah itu. Iran tuh besar sekali loh influence-nya sekarang. Di mana orang datang menghadap dia naik gengsinya, naik levelnya. Dunia kan bukan hanya soal berapa banyak punya barang, berapa punya uang, tapi berapa berwibawanya negara ini. Nah, Iran wibawanya naik. Nah, sekarang dengan itu ya Amerika harus tahu. Ya mungkin enggak Iran dapat 100% enggak, tapi yang jelas Iran pasti harus lebih banyak dari Amerika. Menurut saya di bawah tangan kan di perundingan, tapi menurut saya yang penting Amerika tuh nggak kelihatan kalah gitu ya sekarang. Praktisnya dia kalah, gimana nggak kalah? Epic Fury gagal, nggak tercapai tujuannya. Ya, tapi pihak orang-orang pendukung Amerika bilang kan, wah ini sudah mati semua, ini apa itu kan kalah. Ya kalah kamu kalau, tapi nyatanya si Irannya nggak nyerah, nggak apa. Ya, mau kamu ribut bilang dia kalah, nyatanya nggak nyerah terus kamu mau apa? Kan nggak bisa. Sama juga orang Amerika modelnya begitu. Nyatanya nggak menyerah, akhirnya Epic Fury gagal. Nah, apa yang dicari ke sekarang adalah bagaimana bisa tercapai kesepakatan agar uraniumnya itu bagaimana nanti diserahkan negara ketiga, terus nanti mulai moratoriumnya berapa 10 tahun atau berapa, pasti akan dealnya itu karena Iran sudah pernah setuju dengan deal itu sebelumnya. Gitu. Pak Agung, terima kasih sudah mau datang ke studio. Mbak Aisyah, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam semuanya.